Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pengaruh aspek ergonomi terhadap kinerja pengguna. Anggota kelompok kami yaitu Nida Salsabila Fali, Riki Alfiansa, Dela Sukma Rahayu, Amanda Ayu Anggraini. Pengertian ergonomi. Ergonomi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara merancang lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan fisiologis manusia. Artinya, ergonomi sangat berpengaruh terhadap efektivitas karyawan dalam bekerja. Ketika tempat kerja dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi, karyawan dapat merasa lebih nyaman dan sehat selama bekerja. Hal ini berdampak positif terhadap kinerja mereka yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Tujuan ergonomi. Tujuan utama dari ergonomi adalah maksimalkan efisiensi karyawan, memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja, dianjurkan kerja yang aman, nyaman, dan antusias, dan maksimalkan bentuk kerja yang aman. Ergonomi juga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang dengan mencegah cedera atau penyakit terkait pekerjaan, mengurangi beban kerja fisik dan mental yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan pekerja, serta meningkatkan promosi dan kepuasan kerja. Ergonomi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas kontrak sosial dan mengelola serta mengkoordinasikannya secara efektif sehingga memaksimalkan jaminan sosial selama masa produktif dan masa pensiun. Selain itu, ergonomi dapat menciptakan keseimbangan yang tepat antara semua aspek sistem kerja, termasuk aspek budaya, ekonomi, teknis, dan antropologi sehingga menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik lagi bagi mereka yang terlibat. Ergonomi memastikan bahwa setiap kerja dan lingkungan kerja dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Manfaat ergonomi secara umum. Yang pertama, pendekatan terpusat pada guru pekerjaan meningkat, misalnya kecepatan, akurasi, keamanan, dan perguruan energi saat bekerja. Kedua, waktu berkurang, begitu pula biaya pelatihan dan pendidikan. Ketiga, optimalisasi sumber daya manusia dengan meningkatnya keterampilan yang diperlukan. Keempat, efisien waktu agar tidak terbuang percuma. Kelima, kenyamanan karyawan saat bekerja meningkat. Manfaat ergonomi dari penerapan ergonomi menurut Passion 2003. Yang pertama, meningkatkan hasil produksi yang berarti menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua, menurunnya probabilitas terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, dengan menggunakan artopometri dengan dirancangkan atau didesain. Masalah akibat lingkungan yang tidak ergonomi. Kelelahan mengurangi kinerja dan meningkatkan tingkat kesalahan kerja. Peningkatan kesalahan kerja menciptakan peluang terjadinya kelelahan kerja. Penyebab utama kelelahan adalah pekerjaan yang monoton, beban kerja, dan durasi yang berlebihan, lingkungan kerja, penyakit, dan pola makan yang buruk serta kurangnya waktu istirahat. Jam kerja pada hari baik biasanya menyisakan 6-8 jam untuk istirahat atau tinggal bersama keluarga dan masyarakat. Apabila jam kerja melebihi ketentuan yang berlaku, maka perlu diadakan istirahat khusus dengan pengaturan kerja khusus, yang tujuannya adalah untuk menjaga kapasitas kerja dan kondisi fisik dan mental. Dalam hal ini, kita harus waspada dan harus kita bedakan jenis kelelahannya. Beberapa ahli membedakan atau membaginya sebagai berikut, yaitu satu, kelelahan fisik akibat kerja yang berlebihan, yang kedua, kelelahan yang patogenis, yang ketiga, fisiologis dan emosional fatigue. Pengaruh ergonomi terhadap psikologi karyawan. 1. Ergonomi dapat membantu mengurangi stres dan kelelahan pada karyawan di lingkungan. 2. Ergonomi juga dapat membantu meningkatkan keamanan kerja dan mencegah risiko cedera atau kecelakaan. 3. Psikologis karyawan dapat membantu merancang lingkungan kerja yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan fisiologis mereka. 4. Meningkatkan keterlibatan karyawan dan kepuasan kerja mereka. Realita kesadaran ergonomi di Indonesia. Ergonomi telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an. Namun, penerapannya masih jauh. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya budaya dalam penerapan ergonomi. Di antaranya adalah kurangnya buku ergonomi dalam bahasa Indonesia.
Kondisi ini menyebabkan terlambatnya sosialisasi budaya ergonomi yang digunakan di masyarakat. Faktor penyebab tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia adalah rendahnya kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, kurangnya pemahaman peraturan keselamatan kerja, kurangnya pengawasan, kurangnya manajemen risiko kecelakaan, dan kurangnya tenaga kerja keamanan memahami dan menerapkan pekerjaan, peralatan melindungi, dan kurangnya langkah-langkah keselamatan dan fasilitas di tempat kerja. Ergonomi dapat membantu mengurangi kecelakaan di tempat kerja dengan berbagai cara. Pertama, merancang peralatan dan ruang kerja yang aman dan ergonomis agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Selain itu, ergonomi kerja yang baik dilatih dan diinstruksikan agar karyawan dapat menerapkan prinsip ergonomi dalam pekerjaannya. Selain itu, meningkatkan kesadaran karyawan akan risiko dan bahaya yang terkait dengan lingkungan kerja dan membeli alat pelindung diri yang sesuai merupakan langkah penting untuk mengurangi kecelakaan kerja. Selain itu, meminimalkan risiko kelelahan, kebingungan, dan stres di tempat kerja juga dapat membantu mencegah kecelakaan kerja. Penerapan prinsip ergonomi ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan di lingkungan kerja. Tantangan dan upaya merealisasikan ergonomi yaitu ada biaya, kedua kesadaran dan pelatihan, yang ketiga perancangan yang kurang tepat, yang keempat kebutuhan yang berbeda-beda, yang kelima perubahan teknologi. Teknologi dan pendidikan kini saling berkaitan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.